Selamat siang dan salam lestari untuk pemirsa semua. Saya Faridwan. Dan saya Helpa Putri Liani. Dalam geliat pembangunan kota, kehadiran ruang hijau menjadi oase yang tak ternilai harganya. Betul sekali. Dan salah satu yang sedang naik daun adalah wisata mangrove. Lebih dari sekedar tempat rekreasi, ekowisata mangrove di Tangerang ternyata telah menjadi paru-paru ekonomi baru bagi warga di sekitarnya. Seperti apa suasana dan dampaknya? Tim liputan kami telah berada di lokasi. Silakan simak laporan tim liputan kami, Dava Andika dari Taman Mangrove. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Elpa dan Alvan. Muhammad Dava Andika melaporkan dari kawasan wisata mangrove Ketapang, Kecamatan Mau, Kabupaten Tangerang. Kawasan ini dikenal sebagai salah satu destinasi wisata alam yang menawarkan keindahan hutan mangrove di Pasir Utara Tangerang. Selain berfungsi sebagai pelindung dari abrasi, hutan mangrove ini di Ketapang juga menjadi salah satu tempat edukasi dan wisata keluarga. Setiap akhir pekan, ratusan pengunjung datang untuk menikmati keindahan alam, berjalan di jembatan kayu dan tengah hutan mangrove, dan berfoto di beberapa spot menarik yang disediakan pengelola. Pemerintah daerah bersama masyarakat setempat juga terus berupaya menjaga kelestarian mangrove ini, melakukan penanaman kembali serta membersihkan sampah di sekitar area pantai. Baik, kita akan menanyakan salah satu warga sekitar. Saya di sini sedang sama warga setempat dengan Bapak siapa? Bapak Nasr Solihin. Nah, kalau bagi Bapak, terus terang Bapak sebagai warga masyarakat Lelangan Ketapang yang merasa bangga dengan adanya mangrove. Akan tetapi gimana caranya masyarakat ini supaya lebih baik lagi ke depannya, perekonomian lebih meningkatkan lagi, lebih ditingkatkan lagi, sehingga berpotensi cukup baiklah dampaknya itu bagi nelayan khususnya. Apakah masyarakat ikut terlibat dalam pengelolaan atau penanaman mangrove? Kalau dulu Bapak sendiri pernah terlibat, ya secara tidak langsung Bapak sendiri pernah terlibat, walaupun sekarang sudah nggak ini lagi. Apa harapan warga terhadap pengembangan wisata ini ke depannya? Kedepannya harapan Bapak ya selaku masyarakat Lelangan, kalau bisa seperti kayak sedia kala, maksudnya awal mula buka itu ya dampaknya sangat baik. Nah, setelah dirasain sekarang ini itu perekonomian bukannya malah membaik, malah dampaknya itu seperti semula sewaktu belum ada mangrove. Nah, kira-kira seperti itu. Terima kasih Bapak atas waktunya. Oke, siap. Jadi dapat kita lihat kehadiran Taman Mangrove ini sebagai sebuah simbolis mutualisme yang sempurna. Warga mendapat manfaat ekonomi dan edukasi, sementara pengunjung mendapat pengalaman wisata yang menunjukkan sekaligus pendidik. Baik, sekian laporan berita dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Alvan dan Elva di studio. Baik, terima kasih untuk Dava Handika atas laporan yang menarik. Sebuah teladan yang baik bagaimana wisata berbasis lingkungan seharusnya dikelola. Demikian dari liputan khusus kami dari Taman Mangrove Tangerang. Sebuah bukti bahwa menjaga alam sama dengan menjaga kehidupan. Masih dari kota Tangerang, kami akan beralih ke sebuah kabar dari sektor nelayan. Mereka sering disebut sebagai pahlawan pangan, pahlawan protein, namun di balik jasa mereka menyediakan ikan untuk kita semua. Tim liputan kami menyusuri dermaga untuk menemui langsung para pelaut tangguh ini. Berikut laporan wartawan kami dari Kampung Pelelangan Desa Ketapang. Dipersilahkan. Oke, terima kasih Helpa dan Alpan atas waktunya. Selamat sore pemirsa, saya Ubaidillah melaporkan dari Kampung Nelayan Ketapang, Kecamatan Mau, Kabupaten Tangerang. Kampung nelayan ini merupakan salah satu kawasan pesisir yang sebagian besar warganya berprofesi sebagai nelayan. Para nelayan berangkat dari pagi dan malam dengan perahu kecil untuk menangkap ikan di laut, untuk dijual secara segar dan untuk dibuat ikan asin atau kerupuk ikan. Hasil dari kawasan ini juga sering didistribusikan ke pasar-pasar wilayahnya. Saya akan berbicara dengan beberapa nelayan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang kehidupan mereka dan tantangan yang mereka hadapi. Saya sedang bersama salah satu nelayan di kampung ini. Oke Bapak, bisa perkenalkan namanya siapa? Ya, nama saya Nasibu. Oke Bapak Nasihu, apakah jumlah tangkapan ikan semakin berkurang dalam tahun terakhir ini? Iya, emang semakin berkurang gitu tangkapan hasil laut tahun ini nih. Oke.
Dan apa biaya paling besar yang Bapak keluarkan setiap kali melaut? Ya kalau dikalkulasi nominal itu 200 sampai 300 ribu pengeluaran ke laut. Oke, terima kasih atas informasinya Bapak. Selamat sore. Ya. Oke, saya sedang bersama salah satu nelayan juga. Pak. Selamat sore Bapak. Boleh perkenalkan namanya? Apakah harga jual di pasar menaik atau menurun? Dengan cuaca yang seperti sekarang ini banyak angin ya, sehingga menyebabkan pendapatan ikan itu minim. Dengan sendirinya harga jual itu malah tambah mahal karena kelangkaan daripada ikan. Oke Bapak, terima kasih atas informasinya. Terima kasih. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Oke, setelah kita bertanya-tanya dan mendapat informasi, nelayan menghadapi tekanan dari dua sisi. Dari laut, hasil tangkapan menurun dan cuaca buruk. Dan dari darat, biaya operasional tinggi, ketergantungan pada sistem harga yang tidak menguntungkan. Kondisi ini menciptakan kerentanan ekonomi yang serius, di mana pendapatan yang tidak menentu sama sekali tidak sebanding dengan resiko dan biaya tinggi yang harus mereka tanggung setiap kali melaut. Sekian laporan dari saya kembalikan kepada Helpa dan Alvan di studio. Terima kasih. Terima kasih untuk laporannya, sebuah gambaran yang menyentuh dari perjuangan para nelayan. Di balik sepiring ikan bakar yang kita nikmati, ternyata ada perjuangan hidup yang sangat berat. Benar sekali. Sudah sepatutnya kita sebagai bangsa yang besar memberikan perhatian dan apresiasi lebih kepada para pahlawan laut ini. Masih bersama kita ada di Kota Tangerang, kami akan beralih ke sebuah instruktur jalan yang layak adalah urat nadi mobilitas dan perekonomian warga. Namun, bagaimana jadinya jika jalan yang seharusnya menjadi penghubung justru berubah menjadi jurang pemutus harapan? Inilah yang dirasakan oleh ratusan warga. Jalan rusak parah di wilayah mereka sudah bertahun-tahun seperti tak tersentuh perbaikan. Meninggalkan kisah pilu dan tuntutan yang tak didengar. Seperti apa kondisi sesungguhnya dan dampaknya bagi masyarakat. Berikut laporan lengkap dari tim liputan kami, dari Hidayat dari lokasi, dipersilakan. Saat ini saya sedang berada di perumahan Pondok Permata, jalan tempat pembuangan akhir Kecamatan Sukadiri, di mana kondisi jalan di sini cukup memperhatikan. Terlihat banyak lubang-lubang besar yang mengganggu pengendaraan, terutama saat hujan turun. Warga berharap agar pemerintah segera melakukan perbaikan demi keselamatan pengguna jalan. Ya, mari kita bertanya kepada warga sekitar. Bagaimana kondisi di jalan ini mempengaruhi aktivitas sehari-hari, Bang? Kondisinya sangat mengganggu, terutama saat hujan. Jalan berlubang dan tergenang air yang membuat kendaraan sangat lalu jadi harus lebih berhati-hati dan perjalanan ke pasar atau sekolah jadi lebih lama. Bagaimana? Apakah pernah terjadi kecelakaan akibat jalan di sebelah sini, Bang? Pernah beberapa pengendara motor terjatuh karena tidak melihat lubang yang tergenang air. Tentunya tidak sampai luka berat, tapi tetap berbahaya. Nah, sekian dari liputan saya, kembali lagi ke Alfa dan Elva. Baik, terima kasih untuk laporannya. Sebuah kondisi yang memprihatinkan. Jalan rusak yang dibiarkan berkepanjangan jelas menghisap energi dan ekonomi warga. Benar sekali. Kita berharap laporan ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah. Urusan dasar seperti jalan yang layak seharusnya tidak perlu antri bertahun-tahun. Kepentingan dan keselamatan warga harus diutamakan. Sekian liputan kami siang ini. Mari kita terus mengawal isu-isu publik seperti ini. Sampai jumpa. Saya Helpa Putri Liani. Saya Alvan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.